tetapi mari kita optimalkan kesyukuran itu atas nikmat-nikmat yang telah kita terima. Mudah-mudahan dengan rasa syukur itu Allah tautkan kembali nikmat yang lain dalam kehidupan kita. Tentu kenikmatan itu kita berharap tidak hanya di dunia ini, dan semoga kelak kenikmatan itu akan kita terima di akhirat dengan bersama-sama memasuki pintu gerbang surga Jannatun Naim. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, ini karena FAI itu sesungguhnya sudah selesai ngajinya. Sudah tamat Ustadz. Ya, ngajinya sudah kelar semua. Sudah khatam. Di sini ada bapak-bapak para ustadz, guru besar, dan tentu para ahli yang di dalamnya punya sekian gudang ilmu. Tapi saya diminta didhawuhi oleh Pak Dekan untuk bisa bersama-sama sejenak, saya kira tidak usah terlalu lama, bagaimana kita menjalin dan bagaimana kita menumbuhkan komitmen kita dalam Muhammadiyah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya dari kemarin sore itu ya bertanya-tanya kepada Pak Ridwan, apa yang sesungguhnya materi paling bagus. Ya, sesuai dengan judulnya, bagaimana menumbuhkan komitmen, tapi sekaligus bagaimana membawa amal usaha OAD ini untuk betul-betul sesuai dengan tujuan. Saya menemukan buku yang lama ini, 100 Wisdom Muhammadiyah, hikmah dan mutiara kata Muhammadiyah sepanjang masa. Ini buku perpustakaan Mu'allimin yang saya pinjam dari kepala perpustakaannya lalu diantarkan ke rumah. Karena saya ingat memang dulu ini pernah menjadi bagian rujukan. Saya cari-cari bagaimana Pak AR dulu mengungkapkan nasihat-nasihat beliau. Beberapa ada di antaranya. Nah, teman-teman sekalian, ada 6 pelajaran Kiai Dahlan. Ya, saya kira di luar konteks dokumen ideologis secara formal atau secara sah dikeluarkan oleh persyarikatan, tapi ini menjadi bagian penting dan kajian yang menurut saya oleh Ki Bagus Hadikusumo menjadi salah satu rujukan bagaimana kita ini bermuhammadiyah. Tentu pelajaran ini juga menjadi bagian dari DNA Muhammadiyah yang terus berkembang. Ya. Yang pertama, jangan sekali-kali menduakan Muhammadiyah dengan organisasi lain. Ini berkaitan dengan soal kesetiaan yang tadi Bapak Ibu sudah memulai dengan komitmen bersama. Nasihat beliau yang kedua, jangan dendam, cepat marah, dan sakit hati jika dicela dan dikritik. Ini nasihat yang kedua. Jangan dendam, marah, sakit hati jika dicela dan dikritik. Yang ketiga, jangan sombong dan berbesar hati jika menerima pujian. Yang ketiga. Ini tadi yang sudah mendapatkan banyak sertifikat meski tidak bisa digadaikan, kata Pak Dekan ya. Ini fakultas apa tadi? Bukan, prodi apa? Yang mulai dari yang terbaik 1, 2, 3 diborong tadi itu ya. Perbankan syariah ya. Perbankan syariah yang terbanyak itu. Tapi juga saya dengar ada dosen yang skopusnya terbanyak juga tadi. Siapa tadi ya?
Oh, Mas Jalik ya. Aha, ini peringatan untuk Mas Jalik ini. Tapi untuk semua juga, untuk saya juga maksudnya. Kemudian yang keempat, Kiai Dahlan itu mengingatkan kita supaya tidak jubriyah. Singkatan dari ujub, kikir, dan riya. Riya ini harus dibedakan dengan syiar ya. Antara riya dengan syiar beda-beda tipis Bapak Ibu. Tetapi harus kita pahami bagian dari dakwah. Lalu yang kelima, siap korbankan harta benda, pikiran, tenaga, dan hati dengan ikhlas dan murni. Ya, itu yang kelima. Dan yang terakhir, bersungguh-sungguh hati terhadap pendirian kalau sudah diambil keputusan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi Kiai Dahlan yang kita fahami adalah sosok manusia yang tidak berumur panjang. Beliau memiliki yuswa tidak sampai 60 tahun, tetapi memiliki umur pahala dan umur yang non biologis sampai dengan saat ini terus bertambah panjang usianya, bahkan lebih dari 1 abad. Pemikiran, keteladanan dan integritas sekaligus tentu amal karyanya yang nyata yang sampai dengan 1 abad lebih melintas zaman. Bapak Ibu sekalian, ada kisah yang menarik menurut saya yang perlu kita renungkan. Mutiara hikmah ini karena beliau seakan-akan diuji dalam tanda petik oleh para penerusnya. Berkisah di tahun 1950-an atau kurang dari itu tepatnya. A.R. Sultan Mansur adalah seorang pedagang. Saya mohon izin berdiri. Beliau adalah seorang pedagang dari Sumatera, dan pada event tertentu Bapak Ibu, beliau mengambil batik di Pekalongan. Perjalanan ke Pekalongan sekaligus punya niat karena telah mendengar bahwa di Yogyakarta atau di Jawa ini ada sekumpulan yang dulu disebut dengan segerombolan orang Muhammadiyah yang berbeda cara pengamalan agamanya. A.R. Sultan Mansur tahu persis bahwa hal itu membutuhkan pembuktian. Maka senyampang perjalanan beliau ke Pekalongan, Allah pertemukan beliau dengan sebuah pengajian yang saat itu kebetulan diisi oleh Kiai Dahlan. A.R. Sultan Mansur waktu itu juga belum paham apakah ini tokoh yang dimaksud. Nah, setelah selesai pengajian, kemudian baru berbincang, kemudian mencari informasi, lalu kemudian beliau itu bertanya pada Kiai Dahlan, "Wahai Kiai, apa sih sesungguhnya? Untuk apa kita berislam? Dan sesungguhnya hidup kita ini mau kemana?" Dua pertanyaan ini dilontarkan oleh Mas Mansur setelah selesai pengajian. Kiai Dahlan lalu kemudian memberikan jawaban. Tampaknya saudara ini bukan dari orang Jawa, melihat logatnya. Nah, betul Kiai, saya memang bukan orang Jawa, saya dari seberang. Bapak Ibu sekalian. Baiklah, bagaimana sesungguhnya pertanyaan saudara ini tidak bisa dijawab dengan sekali karena engkau membutuhkan proses. Engkau akan membuktikannya bagaimana berislam itu. Mendengar jawaban itu, A.R. Mansur terheran. Loh, kenapa jawabannya seperti itu? Ya, Islam tidak bisa didefinisikan dalam waktu yang singkat karena keagungan Islam yang begitu tingginya.
Maka lalu salah satu di antara jawaban beliau, al-islamu ya'lu wala yu'la alaih. Saya tidak bisa menjelaskan dalam waktu yang singkat untuk bagaimana Islam yang sebaik-baiknya atau yang Anda maksudkan. Selesailah saat itu pembicaraan, seakan-akan kemudian Bapak Ibu tidak ada hal yang berlanjut. Tetapi ternyata A.R. Mansur ini tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Kyai Dahlan. Beliau pulang ke Jogja, tampaknya A.R. Mansur mengikuti dengan tanpa sepengetahuan Kyai Dahlan. Ketika Kyai Dahlan sampai di Jogja dan tentu kembali ke rumah, maka A.R. Mansur ini juga berupaya untuk mendekati siapa sesungguhnya Dahlan, yang kemudian ia tahu bahwa ini yang dimaksud dengan gerombolan umat Islam di Yogyakarta itu, yang dalam pelaksanaan agamanya berbeda dengan apa yang dia pahami. Nah, beberapa malam kemudian A.R. Mansur ini sholat di masjid gede. Beliau ketemu langsung dengan Kyai Dahlan yang lebih duluan datang dan sholat malam di masjid itu. A.R. Mansur mengatakan, betul, tampaknya Allah pertemukan saya dengan orang yang antara kata dan lakunya sama. Kemudian A.R. Mansur tidak terima sampai di situ, ingin tanda petik yang saya katakan tadi, menguji sebenarnya seberapa benar enggak apa yang disampaikan Kyai Dahlan pada saat di Pekalongan tentang altruism itu, tentang bagaimana berbuat baik. Lalu A.R. Mansur dengan kerendahan hati matur ke Kyai Dahlan, Kyai Dahlan, sebagaimana engkau tahu saya orang musafir dan saya ke Jogja ingin mengembangkan dagangan saya yang saya belum punya modal apa-apa. Berkenankah engkau wahai Kiai untuk bisa memberikan aku sarung untuk modal? A.R. Sultan Mansur ini minta sarung. Mungkin dalam benak Kyai Dahlan, karena untuk modal ya tentu saja bukan sarung yang dibekas pakai. Tetapi Bapak Ibu bisa dibayangkan, pakaian saat itu menjadi barang yang sangat berharga dan mahal. Karena dalam kisahnya Kyai Dahlan ketika harus mempertahankan sekolah yang didirikan, menjual baju, menjual jas, menjual sarung dan seterusnya. Maka ternyata apa yang diminta oleh A.R. Mansur ini dipenuhi oleh Kyai Dahlan, diberikanlah beliau beberapa sarung baru, Bapak Ibu. Baru. Kita bisa membayangkan saat itu diberikan sarung yang baru oleh Kyai Dahlan. Maka kemudian A.R. Mansur duduk di depan Kyai Dahlan sambil matur, Kyai, sesungguhnya lah saya melihat Islam yang seperti engkau jelaskan beberapa waktu lalu di Pekalongan. Tidak pecah kongsi antara lisan dan perbuatan. Dahlan, Kyai, saya mulai saat ini jika engkau perkenankan bergabung dengan Muhammadiyah. Bapak Ibu, yang kita tahu Kyai Mansur, A.R. Mansur pernah menjadi ketua PP Muhammadiyah. Tahun berapa Bapak Ibu? Kira-kira ya, siapa yang cepat buka Google cepat jawab. Tahun sekitar 56 sampai dengan 59. Kisah ini diutarakan kembali oleh Pak Dahlan Rais dalam sebuah pertemuannya, dan beliau mengambil dari buku sejarah tentang Muhammadiyah. Kita lacak, memang betul adanya seperti itu. Bapak Ibu, inilah bagaimana kita berislam. Inilah bagaimana keteladanan Kyai Dahlan ketika memperjuangkan Islam melalui wadah persyarikatan Muhammadiyah. Jadi kalau ini kemudian menjadi bagian dari
sebuah kaca benggala yang Kyai Dahlan sedo di tahun 1923, berarti kasus ini, peristiwa ini jauh sebelum beliau sedo. Dan A.R. Mansur menjadi ketua PP di tahun 56 sampai 59. Begitu membekasnya pelajaran Kyai Dahlan kepada A.R. Mansur ini. Dan beliaulah yang kemudian membawa Muhammadiyah ke daerah Sumatera pada. Nah, teman-teman sekalian, saya kira ini menjadi bagian dari cara kita berkomitmen di persyarikatan ini. Tampak dan sangat nyata bahwa bermuhammadiyah itu tidak cukup ketika kita menyatakan diri sebagai warga. Apalagi kita di amal usaha Muhammadiyah. Jadi kalau dalam perspektif kita bermuhammadiyah Bapak Ibu, ada jamaah, ada anggota, ada jamaah, ada simpatisan, lalu ada anggota, lalu kemudian ada kader. Nah, kader ini macam-macam. Ada yang terpaksa kader, ada yang kader karena pekerjaan, ada yang kader murni, tetapi kemudian semuanya disebut dengan kader. Bapak Ibu, kira-kira berada di manakah posisi kita? Jamaah? Pasti. Anggota? Pasti, karena sudah punya NBM. Saya kira kita semua sudah punya NBM. Nah, simpatisan kadang-kadang mungkin nyumbang, ikut dan seterusnya. Tapi anggota jelas. Nah, di level kader inilah Bapak Ibu posisi kita sekarang ini di amal usaha yang oleh persyarikatan betul-betul menjadi alat untuk dakwah. Nah, Bapak Ibu sekalian, disinilah yang kemudian kita dituntut sesungguhnya. Muhammadiyah dengan 3 pilarnya, pertama feeding, schooling dan healingnya, tidak lain dan tidak bukan, satu saja tujuannya, sebagaimana PHIWM menekankan kepada kita, alat-alat ini, amal-amal usaha ini sesungguhnya adalah alat untuk mencapai tujuan Muhammadiyah. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Bapak Ibu, ini tidak mudah karena satu di antara sekian amal usaha bidang pendidikan atau schooling adalah UAD. Dan kita telah berada di dalamnya, sehingga apa yang kemudian harus kita lakukan semestinya tegak lurus dengan apa yang menjadi kebijakan Muhammadiyah atau persyarikatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, senyampang dengan itu, jenderal kita, Pak Sudirman itu pernah memberi nasihat kepada para kader-kadernya. Jadi kader Muhammadiyah itu memang berat. Bimbang dan ragu lebih baik pulang, Bapak Ibu. Ya, itu nasihat yang saya kira harus di depan mata kita, menjadi bagian yang harus kita siapkan ke kita ketika kita memang sudah memasuki amal usaha ini. Bapak Ibu, kesadaran kita bahwa beramal usaha melalui UAD ini tidak cukup hanya untuk sekedar lewat dan numpang hidup. Karena ada misi yang harus kita emban dan kita sepakati sejak awal. Ada misi tambahan yang dibebankan di pundak kita masing-masing untuk kita sampaikan dengan dakwah Islam, amar ma'ruf, nahi mungkar itu. Lah, nilai-nilai ini yang harusnya menjadi nafas kita dalam beramal usaha
dalam menegakkan dan sekaligus mengembangkan amal usaha yang diamanatkan kepada kita. Maka kemudian Bapak Ibu, ayat yang tadi saya bacakan di Muqaddimah 159 Ali Imran, fabima rahmatim minallahi lintalahum, ini menjadi syarat mutlak agar apa yang diharapkan persyarikatan terhadap tools dakwah ini berfungsi dengan maksimal. Apa Bapak Ibu? Fabima rahmatin, maka dengan rahmat Tuhanmu. Jadi kalau ini hadir di sini para pakar tafsir gitu ya, rahmat itu kan memang oleh Allah diberikan tidak sembarangan, karena letak kasih sayang yang Allah turunkan itu menjadi sebab kita memiliki kelembutan. Maka yang pertama Bapak Ibu, suasana kerja, suasana dan atmosfer di mana kita bekerja seringkali menjadi syarat dasar agar kita bisa mengoptimalkan alat dakwah ini. Jadi kira-kira saya akan sedikit menyampaikan data meskipun tidak semua Bapak Ibu. Terbayang tidak kalau ada sebagian warga kita yang mengajar sama dengan kita, jam 7 masuk, jam 2 kemudian pulang, setiap hari dilakukan 25 hari penuh, mereka menerima HR di bawah 500.000. Bapak Ibu, terbayang kita, dalam benak kita 1 bulan bekerja penuh dengan gaji 500.000 rupiah. Mohon maaf Bapak Ibu, Prof, di sini berapa yang paling besar Prof? Mohon maaf keliru, paling besar. Saya tidak keliru kalau tanya. Jadi kira-kira Bapak Ibu, saya yakin yang ada duduk di sini tidak ada yang di bawah UMK, UMR. Gak ada Pak. Apalagi Mas Jalik yang skopusnya banyak atau banyak banget itu. Hah? Oh, kerja bakti. Oh, innalillahi kalau begitu ya. Bapak Ibu. Oh, enggak, kalau saya lihat kerja bakti tapi badannya gemuk, seneng hatinya. Ya, kader berbobot ini ya. Jadi gini Bapak sekalian, di DIY ini masih 1.500 guru. 1.500 guru yang gajinya di bawah 500. Tetapi ada sesuatu yang kemudian bisa kita petik pelajarannya. Tetapi kenapa mereka istiqomah? Mereka komitmen untuk bangun pagi, menata diri, menyiapkan hati, bekerja, dan tidak pernah mengeluh sampai dengan hari ini. Mereka demo, orang 1.500 ini kalau ke PWM geger Pak. Loh, itu bukti bahwa mereka tidak pernah mengeluh. 1.500 loh Prof. Data kita 1.500. Saya naikkan sedikit 600, itu 1.800 Prof. Saya ingin tahu siapa yang di sini gajinya 1 juta. Tidak ada. Pak Dekan? Enggak ada kan? Kalau itu urusan pribadi-pribadi, itunya bedanya struk gaji dengan struk sesungguhnya. Nah, luar biasa. Yang harus kita syukuri Bapak Ibu, kita dapat mengambil pelajaran dari mereka-mereka ini. Oke, saya sedikit menambahkan. Ketika saya ngisi di Kulon Progo, ibu ini rumahnya di Serandaan. Jadi Kulon Progo tepatnya di sebelah Sungai Progo, mana ini selatan ini, Gegulu. Daerah Gegulu, daerahnya Pak Gita. TK Aba. Setelah saya ngisi pengajian, ya ada dialog,
bla 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 bla. Ada seorang ibu yang sudah sepuh. Nah, gajinya 135. 25 tahun dari serandaan nuntun sepeda atau naik sepeda, kemudian sepedanya dititipkan. Setelah dititipkan naik bis ke tempat tujuan. Dari turun bis untuk ke TK jalan, memang nggak panjang, kira-kira 200 meteran. Bapak Ibu, 25 tahun bertahan. Di tahun 2000, waktu itu masih 22, setelah pasca Covid, 2022 dengan gaji Rp135.000. Bisa bayangkan Bapak Ibu. Kira-kira naik bis, saya tanya berapa naik bis pulang balik? Rp3.000. Pada saat itu naik ke sana 1.500, balik 1.500. Kalau Rp3.000 kali 25 hari ngajar berarti berapa? 75. Gajinya berapa? Nitipkan sepedanya Rp500. Titip sepeda Rp500 seharian penuh. Berarti berapa Bapak Ibu? Kali 25, 12,5 kan? 12,5 ditambah 75. Ternyata juga tidak menjadi provokator untuk datang ke PDM dan PWM minta gaji naik. Bapak Ibu, apa yang menggerakkan dan apa yang menjadikan sebab ibu-ibu ini bertahan dan 1.500 temannya yang lain? Saya akan minta yang pakar ekonomi. Iya, Pak. Kenapa? Karena nggak nyampe itu. Hitung-hitungannya dari sisi apapun nggak nyampe. Tapi kenapa? Data 1.800 dengan 600 di bawah itu tetap bertahan Bapak Ibu. Ini sebuah pertanyaan yang tidak bisa kita dapatkan ilmunya di kuliah. Nanti kan kita setelah ini, monggo kita dengar. Kenapa kira-kira Pak? Itu jawabannya orang agama, Tat. Enggak apa-apa, malah justru dari panjenengan. Kenapa kok bisa bertahan? Pertanyaannya begitu. Iya. Karena ya komitmen bermuhammadiyah yang sudah semakin baik itu. Semakin berjuang, semakin dalam tuh komitmen kemuhammadiyahnya. Sehingga tidak berpikir ekonomi beliau. Jawabannya komitmen Pak. Tapi komitmen itu bisa dibangun kalau suasana kerjanya nyaman. Tidak sikut-sikutan. Tidak saling Bagaimana TK itu dikelola dengan hati Pak? Loh, banyak orang yang gajinya jutaan tapi kemudian cabut. Kenapa? Kira-kira suasana pekerjaannya tidak nyaman. Betul Bu? Komitmen. Ini pakar ekonomi. Sekarang pakar agama sinten Pak Prof? Ya Prof langsung kan ya. Kita lihat Prof, kenapa mereka bertahan? Prof 135 loh Prof. Nangis kita kemarin. Terus kemudian alhamdulillah UAD yang bertahan sekian lama, kemudian memberikan sumbangan melalui pimpinan wilayah Aisyah, terus khusus bagi guru-guru TK. Ya lumayan lah, kan? 250 per bulan kan? Selama 1 tahun Pak. UAD, kita akan UMY juga, kita akan kolaborasi ini nanti jangan sampai zalim Pak. Ketua pimpinan wilayah masuk neraka ini nanti. PBA nanti ditanya di depan Tuhan, piye karepmu iki? 135 rupiah per bulan loh. Kembali ke Prof dulu, dalam perspektif agama pripun? Jawabannya kan satu, zalim toh Prof? Ibu itu karena mengajar adalah muamalah dan muamalah itu termasuk ibadah. Ini ibadah kepada Allah itu yang dengan mengajar sehingga sabar dan macam-macam itu berkumpul di situ. Terima kasih. Pelajaran yang kita petik itu tadi Pak. Kita nggak bisa membayangkan kalau kemudian suasana di TK ini, kepala sekolahnya, gurunya, TU-nya, wali muridnya, tidak disatukan hatinya oleh Allah, habis Pak. Tutup tinggal nama. Sekarang masih ada, bisa saya tunjukkan TK apa itu. Muridnya nggak main-main. Untuk di kampung dengan murid 70 itu bagus.
bagus itu. Di kampung dengan murid 70, tapi gaji gurunya ya tetap 135. Saya dengar kemarin sudah menjadi 350. Tetap saja di bawah 500, Pak. Tapi ibu ini tetap bertahan. Tetap bagaimana setiap pagi mengayuh sepeda, pulang juga selesai seperti biasa, sore sudah harus di tengah sawah bersama suaminya. Nah, kita ingin suara Pak Dekan. Nah, Pak Dekan, sekian banyak teman-teman kita yang ada di sini, saya kira harus kita pertahankan. Loh, kita punya amanah Pak Dekan untuk membawa Persyarikatan Muhammadiyah ini di tengah gelanggang percaturan global tadi, seperti komitmen kita. Tetapi yang kita bawakan Islam alamin hajil Muhammadiyah. Pak, kita ini bersatu saja, ekonomi umat Islam morat marit. Kita ini bersatu saja, DPD kita ini DIY baru 1. Halo Bapak Ibu, 3.600.000 penduduk DIY itu PWM Muhammadiyah baru bisa membawa 1 DPD dengan jumlah suara 400. Belum ada 20%, Pak. Itu suara Muhammadiyah plus yang lain-lain. Tentu bukan warga Muhammadiyah semua. Artinya kita belum punya kekuatan apapun. Maka yang dibutuhkan adalah bagaimana mentautkan hati dengan satu dengan yang lain untuk kita menjadi lebih berdaya. Bapak Ibu. FAI tadi Prof menyampaikan, luar biasa keikhlasan, kesabaran, berarti panggilan hati. Kemestrinya ketemu ibu ini dengan ngajar. Ya, maka sesungguhnya tidak jauh beda antara TK dengan FAI UAD. Sebagai bagian dari cara kita mengaktualisasi diri untuk beribadah dengan perspektif muamalah tadi. Nah, kira-kira Pak Dekan, suasana hati FAI ini bagaimana? Ya, kalau ditanya suasana hati FAI, ya selalu bergembira gitu kan. Kita merasa coba untuk bersama-sama untuk membawa suasana hati kita itu komitmen bersama. Jadi merasakan apa yang dirasakan di luar, kemudian juga memberikan perhatian, karena di perguruan tinggi itu kan ada komitmen untuk bercatur dharma. Jadi mengabdi, mengajar, kemudian juga meneliti, dan salah satunya itu AIK. Nah, saya rasa itulah yang harus ditanamkan dalam suasana hati kita. Jadi ketika dalam kondisi yang memang butuh perhatian, maka disitulah kita hadir. Ketika yang lain juga merasakan kebahagiaan, maka disitu juga kita merayakan kebahagiaan itu. Nah, jadi mungkin barangkali penjelasan itu bisa ditangkap Ustadz. Mudah-mudahan menggambarkan hati dan suasananya sesungguhnya. Al-muslimu lil muslimi kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'dah. Itu kan menjadi konsep kita pahami semua, PAI. Saya tidak berpikir begini. Mencari penjahat itu ada di kantor polisi. Bapak Ibu, mencari penjahat itu ada di kantor polisi. Mencari ketidakadilan di mana? Di pengadilan. Agama yang tidak terlaksana itu biasanya di mana, Pak? Nilai agama yang tidak terlaksana itu biasanya di mana? Ya di dekat sumber agama. Bapak Ibu sekalian, coba lihat aja, memang kita lihat seperti itu. Saya tidak bermaksud begitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi memang yang harus dibutuhkan adalah tadi itu. Bagaimana kita membangun corporate, suasana pekerjaan dan suasana kerja tempat kita ini
sebagaimana nilai-nilai ya'lu wa la yu'la alaih. Sesuatu yang hebat, kita punya konsepnya, kita punya normanya, kita punya aturan regulasinya, tapi justru kadang-kadang kita tidak bisa taat dan tidak bisa menghargai itu. Kuranglah ya. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Jadi saya punya catatan poin-poinnya. Bermuhammadiyah pada angka yang ke-13 khususnya di PHIWM itu bagaimana kita mengaplikasikan AUM ini sebagai alat dan menjadi media dakwah sekaligus mohon maaf. Poin yang ke-9, kewajiban pimpinan adalah menciptakan suasana islami dan menjadikan AUM sebagai alat dakwah. Ini poin yang ke-9 PHIWM. Jadi memang menjadi tanggung jawab bersama. Kalau kemudian kita mengacu kepada kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati, berarti menciptakan suasana yang islami, menciptakan suasana yang kemudian kita tertambat hati di dalamnya, itu adalah kewajiban bersama sehingga kita, Bapak Ibu, merasa nyaman masuk lingkungan ini tanpa ada harapan sesuatu yang kita ambil manfaatnya atau kita bisa memberi manfaat kepada orang lain. Bukan saling menyembunyikan apa yang kita miliki dan kita mencuri apa yang mereka punyai. Kalau suasana ini yang terjadi, maka Bapak Ibu sekalian, yang terjadi adalah pasti individualisme yang tinggi. Saya datang cukup kerja dan tidak menyakiti, kalau perlu tidak perlu bicara pada orang lain, saya datang ngajar selesai. Kalau ini yang kemudian terjadi, mohon maaf, Muhammadiyah hanya sebagai tempat untuk mencari sesuap nasi. Maka komitmen kita harus kita tanya kembali. Kita jamaah, simpatisan, anggota, atau kader dan terpaksa menjadi kader. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, berat ya. Lalu pada poin yang ke-6 ada fastabiqul khairat. Kita memang diminta untuk terus menjadi yang terbaik. Jadi gini Bapak Ibu, sebelum saya cukupkan, Kiai Hajid itu orang Kauman dan kita tahu beliau menjadi salah satu bapak Muhammadiyah pada akhirnya. Sebelum beliau menjadi muridnya Kiai Dahlan, beliau adalah santri di Pondok Pesantren Termas. Pondok Pesantren Termas itu sesungguhnya adalah pondok netral, bukan pondoknya orang Nahdliyin, bukan. Jadi kalau kita kaji dalam literaturnya, Termas itu netral. Tapi kemudian mereka bisa lebih cepat mendekati secara kultural sehingga kemudian menjadi warnanya berbeda dari warna sesungguhnya. Nah, Kiai Hajid ini adalah santri Pondok Termas. Ketika nyantri di sana, terus tentu kemudian memahami bagaimana memandang agama ini, pulanglah beliau melihat praktek beragamanya Kiai Dahlan berbeda dengan apa yang dia pahami. Loh, kok begini caranya? Sangat berbeda dengan ketika beliau nyantri di Termas, bagaimana mendefinisikan, kemudian bagaimana memahami tentang Islam itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kemudian sebelum memberanikan diri Kiai Hajid matur Kiai Dahlan, beliau kembali ke Termas tanya sama kiainya, wahai Kiai, nanti ada di bukunya itu, wahai Kiai, saya pulang ke kampung, saya melihat ada pengamalan ajaran agama yang tidak dan saya belum mendapatkan di pesantren ini. Kiainya kemudian, siapa Kiai itu? Kiai Dahlan. Ikuti, jadilah engkau murid beliau. Ada perbedaan, iya, tapi cobalah kamu ikuti bagaimana Islam dikembangkan oleh Kiai Dahlan. Kiai Hajid kembali Bapak Ibu, ketika menyampaikan maksud beliau menjadi murid Kiai Dahlan menolak sampai 3 kali.
Tapi yang menarik adalah pertanyaannya. Hajid, ketika yang ketiga kali dilihat bahwa anak ini sungguh-sungguh, apakah kamu siap meninggalkan adat istiadatmu? Meninggalkan seluruh pakaianmu dalam tanda petik. Apakah engkau siap meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kamu selama ini? Terkejutlah Hajid. Islam yang dipahaminya selama ini tampak berbeda dengan apa yang harus ia lakukan ke depan bersama Kiai Dahlan. Bapak Ibu sekalian, maknanya bahwa ternyata ketika kita bermuhammadiyah itu memang ada tuntutan yang berbeda di dalamnya. Maka kalau nanti Bapak Ibu mencoba untuk menelusuri Muhammadiyah Jawa yang dikarang oleh Burhani, Najib Burhani, Bapak Ibu akan menyimpulkan konsekuensinya orang bermuhammadiyah itu ada 4. Begitu. Nah, kalau 4-4-nya ini tidak bisa kita miliki, maka sesungguhnya boleh kita ini menyatakan diri ya sudah tidak bermuhammadiyah. Yang pertama, kokohkan akidahmu, luruskan ibadahmu, perbanyaklah amal solehmu, gembirakanlah dalam berorganisasi. 4 hal ini konsekuensinya orang Muhammadiyah itu, Bapak Ibu. Mengokohkan akidah artinya meletakkan tanggung jawab, tidak ada kata dan tidak ada perbuatan yang tidak akan dipertanggungjawabkan. Semua Bapak Ibu. Luruskan ibadah yang implikasinya adalah kebersihan hati. Menjadi bagian dari yang harus kita upayakan karena sesungguhnya akidah lalu kemudian tumbuh dalam bentuk ibadah itu buahnya adalah akhlak. Buahnya akhlak Bapak Ibu, dan kita tahulah, saya kira ini Bapak dosen PAI ya menjadi bagian penting ketika kita harus bermuhammadiyah ini menjaga akhlak. Kira-kira begini ya sekalian, di Muhammadiyah ini keramat itu nopo medeni gitu ya. Iya, Muhammadiyah itu keramat betul. Iya, coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, keramatnya itu ya. Malati, apa malati itu ya? Tidak, ya pokoknya malati lah nih bahasa Jawa itu malati itu apa? Ngati-hati dengan Muhammadiyah, karena Muhammadiyah itu keramat tadi itu. Ya, orang Drawasi itu Drawasi beda. Ya, keramat itu pokoknya malati. Nah, kenapa itu Bapak Ibu sekalian? Coba kita lihat. Di Muhammadiyah itu gerakannya silence tetapi mengena. Kalau ada kesalahan di Muhammadiyah yang sifatnya moral, hebatnya Muhammadiyah itu, muamalahnya tetap terjalin. Tetapi bagi Muhammadiyah sudah close, tidak ada ampun lagi. Ini Bapak Ibu sekalian yang menjadi Muhammadiyah itu semakin keramat itu. Kalau cacat moral di Muhammadiyah selesai sudah. Sepinter apapun, sebanyak apapun prestasinya, jika kemudian ada cacat moral, selesai Bapak Ibu. Karena Muhammadiyah yang dibutuhkan adalah tadi, lurusnya ibadah yang membuahkan akhlak, kokohnya akidah dan amal yang sholihah. Dan itu sudah banyak dicontohkan para pendahulu kita, para founding father Muhammadiyah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya kira komitmen pagi ini tadi sudah dikuatkan bersama-sama berdiri, Bapak Ibu dengan kesadaran penuh. Mahasiswa tidak ada yang dengar. Ya, kalau mahasiswa dengar itu menjadi tuntutan. Bagaimana komitmen Bapak Ibu? Jadi komitmen begini mestinya di depan para mahasiswa semua gitu ya. Jadi, tetapi bagus jika ditempel di depan siapapun tidak ada gunanya Bapak Ibu. Tapi yang terpenting bahwa sesungguhnya komitmen itu hakikatnya kita sedang berbicara dengan Tuhan Allah. Dan ia tidak pernah tidur, ia tidak pernah lupa,
sementara kita banyak lupanya. Hari ini kita berkomitmen, pada hari yang sama di tahun depan bisa jadi komitmen itu sudah kendur, bahkan lupa, bahkan kertasnya di mana juga sudah kita tidak tahu. Nah, oleh karenanya, monggo Bapak Ibu sekalian bersama-sama. Ya, bersama-sama alat tools dakwah Muhammadiyah Universitas Ahmad Dahlan ini sudah luar biasa berada di depan, tinggal bagaimana kita memanfaatkan dan menggunakan media UAD ini menjadi Islam yang berkemajuan, yang hadir, yang bisa menjadi solusi atas persoalan yang kita hadapi. Syarat mutlaknya tidak lain adalah bagaimana kita ciptakan suasana kerja yang kondusif, yang dalam bahasa PHIWM adalah suasana kerja yang islami, yang saling menghargai, yang bersih hati kita. Saat kita bekerja, berangkat kita niatkan untuk memberi manfaat, kalau tidak kita akan mendapatkan manfaat, sehingga masing-masing hati kita ini menjadi lembut, Allah turunkan rahmat dalam hati kita. Terima kasih Bapak Ibu. FAI insya Allah akan terus bisa mencapai dan menggapai kesuksesan masa-masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.